إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Teman-teman sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Tiada hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin yang telah menciptakan kita, yang mengatur segala kebutuhan kita, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengkokohkan hati kita agar senantiasa lurus dan istiqomah di atas syariatnya. Dan tidaklah kita bisa kokoh di atas syariat Allah Subhanahu wa taala kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sesehat apapun, sekokoh apapun, sebanyak apapun otot kita itu yang timbul, yang muncul dengan pengolahan tertentu, kalau bukan karena taufik Allah Subhanahu wa taala, ya maka mustahil kita mampu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salam dan taslim selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan masuk pada bahasan yaitu memancing kemarahan sesama muslim tanpa alasan yang benar. Ya. Atau memancing kemarahan orang soleh tanpa alasan yang benar. Teman-teman sekalian, kan kita hidup ini berinteraksi ya, antara satu manusia dan manusia lainnya. Oleh karena itu kita disebut sebagai apa? Makhluk sosial. Artinya kita hidup itu pasti memerlukan uluran tangan, ya, bantuan, sokongan dari yang lainnya. Tidak mungkin kita bisa menyediakan perlengkapan kehidupan kita. Tidak mungkin kita bisa menyediakan segala keperluan kita dengan sendirinya. Akan tetapi segala keperluan kita itu terpenuhi dengan sempurna, dengan lengkap. Itu pasti ada campur tangan dari manusia yang lain menyediakan sandang, pangan, papan. Itu adalah bentuk apa interaksi manusia yang melahirkan apa? Saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, di dalam berinteraksi teman-teman, kadangkala terjadi gesekan. Tak jarang ya terjadi gesekan sehingga menimbulkan ya emosional, ya akhirnya saling sikut menyikut, ya bermusuhan, dan itu seringkali terjadi di dalam kehidupan manusia. Akhirnya apa? Tidak saling bertegur sapa, tidak saling ya, sama-sama membuang muka begitu. Dan itu sering terjadi di tengah-tengah kita. Nah, teman-teman sekalian, ya tentu di dalam syariat kita itu terdapat larangan kita memancing kemarahan sesama muslim, bahkan memancing kemarahan orang soleh tanpa alasan yang benar. Ya, artinya kita memancing kemarahan seseorang, ya, baik itu sesama muslim, ya, bahkan memancing kemarahan orang soleh. Kemarahan mereka itu terpancing berangkat dari sesuatu yang seharusnya tidak perlu dipermasalahkan. Akan tetapi karena ego, dorongan, itu kadangkala membuat seseorang itu kemudian meluapkan kemarahannya. Dan tentu ini terdapat campur tangan syaitan dalam masalah ini.
Teman-teman sekalian, ya, dalam tulisannya Syekh Al-Tahlawi menukilkan sebuah dalil, ya. Ana akan bacakan dalil yang beliau nukilkan. Dalam kitab sahihnya Imam Muslim meriwayatkan dari Aiz bin Amr bahwasanya Abu Sufyan mendatangi Salman, mendatangi Suhaib, ya, dan Bilal yang sedang berkumpul. Mereka lantas mengatakan, demi Allah, tidaklah pedang-pedang Allah mengenai leher musuh Allah. Yang mereka maksud musuh Allah itu siapa? Abu Sufyan. Karena pada saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Lalu perawi melanjutkan, lalu berkata Abu Bakar, apakah kalian mengatakan kalimat itu kepada pembesar dan pemimpin Quraisy? Lalu Abu Bakar mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengabarkan hal itu kepada beliau. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, wahai Abu Bakar, bisa jadi kau telah membuat mereka marah. Mereka yang dimaksudkan Nabi SAW ini siapa? Salman, Suhaib, dan Bilal itu tadi. Ya. Maka kata Nabi SAW, bila kau telah membuat mereka marah, maka kau telah membuat marah Rabbmu. Lalu Abu Bakar pun mendatangi mereka bertiga itu tadi. Lalu beliau mengatakan, wahai saudara-saudaraku, apakah aku telah membuat kalian marah? Lalu mereka menjawab, tidak. Semoga Allah mengampunimu, wahai saudaraku. Ya, ini diriwayatkan ya dalam Sahih Muslim. Teman-teman sekalian, dalam hadis ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting, ya, bahwa kadangkala di dalam berinteraksi itu lisan kita itu biasanya tergelincir begitu. Orang bilang lidah lidah itu nggak punya tulang, sehingga kadangkala sulit untuk dikontrol. Maka ketika hendak kita mengucapkan sesuatu, berbicara, jangan sampai ketergelinciran lisan itu, ya, membuat orang lain itu tiba-tiba tersulut emosi, membuat orang lain tiba-tiba emosinya itu ya meningkat, karena bisa jadi ya lisan kita itu mengatakan sesuatu di mana perkataan itu dibenci oleh mereka. Tapi dalam konteks ini tidak masuk ya dalam konteks misalnya dakwah. Karena dakwah itu mengajak ya, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu konteks dakwah ya. Apabila orang itu marah dalam menyikapi dakwah, ajakan kita kembali kepada Allah, maka dia tidak masuk dalam larangan ya, memancing kemarahan sesama muslim. Karena dalam masalah ini adalah memancing kemarahan tanpa alasan yang benar. Kalau alasannya benar, tapi kemarahannya terpancing, dia tidak masuk dalam masalah ini. Ya. Sedangkan kalau alasannya itu tidak benar dan terpancing kemarahan itu, maka dia masuk dalam larangan ini. Ya, larangan membuat marah sesama sesama muslim. Maka dalam hal ini, ya, Abu Bakar itu ternyata memancing emosi Salman, Suhaib, Bilal. Akan tetapi kita tahu karakter dari para sahabat itu, ya, apabila terjadi suatu kekeliruan di tengah mereka, mereka senantiasa berlapang dada, saling memaafkan, ya, yang salah meminta maaf. Itu adalah karakter yang dicontohkan oleh para sahabat. Ya. Nah, beliau melanjutkan dalam tulisannya, hendaklah hadis ini beserta ancaman yang terdapat di dalamnya, ya. Karena di si hadis ini tadi, ya, ternyata membuat murka, membuat marah seorang muslim atau orang soleh, ternyata itu bisa mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sebagian orang, ya, sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa dagingnya para ulama itu beracun. Dagingnya para ulama itu beracun. Maka hati-hati ketika berinteraksi dengan para ulama. Ketika membicarakan mereka. Jangan sampai jatuhnya apa? Jatuhnya kita menjelekan mereka begitu. Ya. Beliau melanjutkan dalam tulisannya,
Hendaklah hadis ini beserta ancaman yang terdapat di dalamnya jadi peringatan bagi orang-orang yang membuat marah atau mencela saudara-saudara muslim mereka hanya karena seorang pemain sepak bola kafir atau fasik yang dalam kacamata Islam sama sekali tidak berharga. Sebagian di antara mereka ada yang mengeluarkan kata-kata kotor terhadap saudara seimannya. Bahkan terkadang sampai terjadi perkelahian dan pukul-memukul hanya karena seorang pemain atau sebuah klub olahraga. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan takut terhadap hukuman dan amarahnya. Ini ditulis oleh Syekh At-Tahlawi. Teman-teman sekalian, jika kita perhatikan di media itu, misalnya ada sebuah pertandingan, ya, pertandingan sepak bola misalnya, maka kita melihat ternyata itu bisa menyulut terjadinya kericuhan, ya. Itu bisa menyulut terjadinya kericuhan. Maka tak jarang kita melihat kalau ada pertandingan sepak bola, itu kadangkala pertandingannya itu sampai dihentikan. Kenapa? Supporternya itu saling sikut menyikut, ya, saling serang menyerang. Itu berawal dari saling ejek mengejek. Akhirnya apa? Main otot. Itu sering kali terjadi. Bahkan yang lebih parahnya, ada orang yang mendukung, ya, karena beda ya dalam misalnya si Fulan ini mendukung misalnya pemain kafir dari klub ini, ya. Si Fulan yang lainnya mendukung dari pemain kafir dari klub lainnya. Mereka bisa bertengkar karena beda tokoh idola pemain bolanya. Betapa tercelanya apa yang mereka lakukan. Tercelanya yang mereka lakukan itu. Mereka berkelahi hanya karena tokoh idola pemain bola itu atau karena klub bola itu dan isinya itu orang kafir. Betapa tercelanya penyebab mereka itu bermusuhan. Atau misalnya beda pilihan, ya. Si Anu milih nomor sekian dalam, ya, kan biasa kita ya, ini kan pesta demokrasi biasanya itu kan beda pilihan itu kadangkala bisa menyebabkan sikut menyikut. Satu rumah beda pilihan tidak tegur sapa tuh. Beda pilihan, tidak tegur sapa. Maka dalam kehidupan ini ya seorang muslim itu hendaknya dia itu lebih dewasa. Apa yang mesti dilakukan seharusnya apabila terjadi hal yang demikian? Yang pertama kita tidak diperkenankan mengidolakan orang kafir. Tidak boleh sama sekali kita mengidolakan orang kafir. Karena satu-satunya tokoh yang berhak untuk menjadi idola kita adalah Nabi alaihi salatu wassalam, generasi terbaik, ya, para sahabat, ya, tabi'in dan tabi'at tabi'in. Mereka adalah idola terbaik. Di mana apabila kita mengikuti mereka, kita dapat pahala. Coba antum pikir, antum mengidolakan tokoh, misalnya pemain bola kafir, antum ikut gayanya, antum ikut apanya, beli bajunya. Apakah antum dapat pahala? Enggak. Justru itu bisa menjerumuskan antum pada kerusakan. Karena kalau seseorang itu sudah cinta dengan sesuatu, dia tidak lagi melihat yang dilakukan orang yang dia cintai itu salah atau benar. Bisa jadi antum ridho dengan kekafirannya. Maka ini fatal. Maka dalam kehidupan, kita harus bisa mengontrol diri kita. Siapa yang berhak untuk menjadi tokoh idola kita. Karena beda tokoh idola pun kadang-kala itu bisa menjadi sumber pemicu, sumber perpecahan begitu di dalam kehidupan. Teman-teman sekalian, itu adalah dalil yang dinukilkan oleh Syekh Pahlawi di dalam tulisan. Kemudian kita akan nukilkan beberapa dalil lainnya, ya, dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam ataupun dari Al-Qur'an juga, ya. Pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala Al-Hujurat ayat 10.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Kata Allah itu sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah ya jika kedua saudara kamu itu berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi kata Allah ya, kita sesama muslim ini hakikatnya adalah saudara. Bahkan persaudaraan sesama muslim itu lebih kuat ikatannya daripada ikatan hubungan darah. Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, muslim itu ibaratkan satu tubuh. Di mana jika ada satu tubuh yang merasa sakit, maka tubuh yang lain pasti akan juga merasakan sakit. Maka teman-teman, ya, penting bagi kita untuk menjaga hubungan sesama muslim. Dan apabila terjadi perselisihan, langsung kita perbaiki. Bukan malah memancing kemarahan. Ini kadangkala dengan tetangga, ya, dengan tetangga, tetangga itu nyindir tetangga di sebelah rumahnya. Ada orang itu nyindir tetangga di sebelah rumahnya tuh. Anak kemarin dengar ya, ada orang itu konflik, ya, tidak tegur sapa karena apa? Gara-gara status Facebook. Tetangganya itu sering menyetel, ya, menyetel lagu begitu ya, menyetel lagu, sedangkan dia itu yang si punya postingan itu punya cucu. Tetangganya nyetel lagu nggak kenal waktu, akhirnya disindir tuh tetangganya nyetel lagu, disindir di medsos. Oh ternyata ada yang menyampaikan sindiran itu ke tetangga yang muter lagu tuh. Nah konflik. Maka ya kadangkala kita juga di dalam tindakan perbuatan kita itu harus bisa harus bisa menjaga ya lisan kita. Harus bisa menjaga segala aspek kehidupan kita, jangan sampai tindakan kita, perbuatan kita justru apa menyakiti sesama muslim. Karena apabila kita ya dalam kehidupan ini jatuh dalam menyakiti sesama muslim, ya ujung-ujungnya pasti berantem. Ujung-ujungnya berantem, tidak tegur sapa, ya wallahu alam. Yang kita khawatirkan nih permusuhan ini berlanjut sampai ke anak cucu mereka. Kita khawatirkan itu. Oleh karena itu, ya hendaknya kita meniru para sahabat alaihi salatu wassalam. Mereka di dalam bergaul itu tidaklah yang mereka praktekkan kecuali apa yang termaktub termaktub di dalam Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam konteks pergaulan di antara sesama manusia, khususnya kepada sesama muslim. Jangan sampai karena kita beda di dalam menentukan sikap, beda di dalam menentukan jalan, itu membuat kita menjadi sumber perpecahan. Oke lah kalau dalam khilafiyah misalnya, dalam konteks khilafiyah ya, perbedaan pendapat para ulama yang muktabar tentunya yang diakui, maka kita ya toleransi lah. Kita toleransi. Tapi kadangkala ada sesuatu yang perbedaan juga, tapi itu bukan perbedaan yang diakui. Ya, ada sebagian orang yang mengamalkan atau apa istilahnya ya, membuat amalan-amalan baru. Mereka buat amalan-amalan baru, zikir-zikir baru, kemudian mereka dukung dengan dalil yang sebenarnya yaitu merupakan pembelokan dalil.
Dalil itu tidak pernah sama sekali membenarkan tindakan mereka, akan tetapi mereka berusaha mencari pembenaran. Mereka mencari pembenaran. Nah, kemudian ada sebagian yang membantahnya gitu kan. Ada yang membantah bahwa ini nggak diajarkan oleh Nabi, nggak ada contoh. Mereka katakan, oh ini kan wajar, ini perbedaan. Oh dalam masalah itu nggak ada perbedaan. Kita lihat dari para pendahulu kita, apakah ada perbedaan itu di kalangan mereka? Apakah ada dibahas oleh para ulama terdahulu? Ya, maka kita harus bijak di dalam menyikapi perbedaan-perbedaan. Nah, teman-teman sekalian, ya, jadi penting kita untuk menjaga persaudaraan sesama muslim, jangan sampai karena tindakan kita yang mengganggu begitu, ya itu bisa memicu kemarahan. Mungkin orang bisa toleransi, sabar gitu ya. Tapi lambat laun ada kalanya kemarahan itu pecah biasa, ya, karena dorongan dari ego itu tadi. Apalagi dalam kehidupan bertetangga misalnya, itu rentan biasanya terjadi perselisihan. Ada saja yang menjadi faktornya, ya. Kemudian hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yahillu muslimin ay yufriqu ala muslim." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak halal bagi seorang muslim untuk membuat muslim yang lainnya itu marah. Ini menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh ya membuat muslim lain itu marah. Tidak boleh. Makanya anak pribadi itu kurang setuju sebetulnya dengan orang yang berlebih-lebihan misalnya di dalam mendukung klub bola misalnya. Karena akhirnya mereka itu saling ejek loh. Saling ejek, ya, saling caci, saling maki. Bahkan tak jarang terjadi kekerasan di antara mereka. Maka hina sekali begitu, Anda tegaskan lagi, hina sekali ya alasan permusuhan di antara mereka itu. Maka tidak halal seorang muslim membuat seorang muslim yang lain marah. Tidak halal maka haram, tidak boleh. Ya. Kemudian hadis dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mu'minu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi." Seorang mukmin adalah orang yang selamat dari lisan dan tangannya. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, seorang mukmin ini adalah orang yang selamat dari lisan dan tangan. Karena yang menjadi pemicu ya kadang-kala terjadi konflik di antara sesama muslim itu kalau tidak lisan ya tangan. Kalau lisan misalnya apa? Ternyata menggibah misalnya. Terdengar tuh sama yang digibahin jadi. Atau misalnya tangan ya, geser patok tanah, buang sampah ke halaman tetangga. Jadi itu. Maka penting kita menjaga perkataan dan tindakan kita agar sampai tidak menyakiti orang lain begitu. Karena ciri dari seorang mukmin adalah dia menjaga lisan dan tangannya jangan sampai menyakiti seorang muslim. Ya, jangan sampai menyakiti seorang muslim. Kemudian hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "La yahillu muslimin an yughayyiru ala muslim." Tidak halal seorang muslim itu mengganggu atau menyakiti seorang muslim lainnya. Ya, maka ini adalah dalil yang tegas memberikan
petunjuk kepada kita bahwa kita tidak halal. Artinya hukum asalnya haram ya. Mengganggu atau menyakiti seorang muslim lain. Kan menyakiti itu bisa dengan tindakan, bisa dengan lisan ya. Nah, termasuk dalam konteks ini adalah prank ya. Prank itu termasuk tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena di sana terdapat upaya untuk mengganggu, upaya untuk menyakiti ya sesama muslim. Kemudian hadis dari Abu Hurairah ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ahadan min ahli al-qiblah, fa inna Allah Ta'ala amara bihim fi umumil khair." Janganlah kalian mencaci maki salah satu dari umat yang menghadap kiblat, karena Allah telah memerintahkan kebaikan kepada mereka. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maka hadis ini mengajarkan kita ya untuk tidak mencaci maki dan mengucapkan kata-kata yang bisa membuat marah sesama muslim. Tapi kadangkala di zaman ini yang cukup memprihatinkan. Mungkin antum semua ya tahu ya istilah toksik, tahu ya. Nah, itu kan kalau menurut anak pribadi ya anak-anak zaman sekarang itu toksiknya itu sudah berlebihan. Bahkan saking berlebihannya mereka sudah terbiasa mengucapkan. Dari mana mereka mendapatkan istilah itu? Ya macam-macam. Dari temennya, dari gadget. Tuh, ya. Dan kadangkala ketika orang itu menghujat, tidak lain yang diucapkannya kecuali kata-kata toksik itu. Beracun. Ya. Yang beracun. Bahkan racunnya itu bisa menyebabkan permusuhan. Jadi kata Nabi SAW, kita tidak diperkenankan mencaci maki salah satu dari umat yang menghadap kiblat. Ya, tidak boleh mencaci maki sesama muslim. Apalagi karena hal yang sepele, beda pilihan, beda partai, beda klub bola, beda apa lagi? Beda negara misalnya, beda daerah. Karena ada orang beda daerah, itu saling mengolok-olok bahasa. Ya, daerah A misalnya, mereka merasa bahasa mereka lebih baik. Mereka mengolok-olok daerah B, yang menurut mereka itu bahasanya itu kekurang-kurangan. Menurut mereka jelek, menurut mereka kurang bagus didengar. Ada. Mereka menjadikan bahasa, itu bedanya bahasa sebagai alat untuk memperolok-olok. Tidak boleh seperti itu. Karena justru Allah jadikan kita ini bersuku-suku, berbeda. Ini untuk agar kita apa? Saling mengenal, kata Allah. Tapi yang menjadi parameter kebaikan seorang muslim kan kata Allah kan yang paling bertakwa. Ya. Gimana pun bahasa antum, tapi kalau antum nggak bertakwa, ya gimana gitu. Nggak ada nilainya di sisi Allah. Ya. Teman-teman yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hal ya, perkara yang memicu kemarahan sesama muslim dengan teman kita, dengan keluarga kita, dengan rekan sejawat kita, banyak sekali faktor penyebab. Maka hendaknya kita berusaha menahan diri. Jangan sampai menjadi pemicu terjadinya permusuhan di antara sesama muslim. Karena jika permusuhan itu dilatar belakangi oleh sesuatu yang remeh, sesuatu yang tidak dibenarkan, maka itu bisa mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sisi lain itu bisa berdampak dari sisi sosial, terjadinya kekacauan di tengah masyarakat, antar keluarga tidak akur, antar teman, rekan kerja nggak akur.
itu berangkat dari tidak bijakan di dalam menjaga lisan. Nggak bisa jaga lisan. Bahkan jika antum misalnya menghujat di media sosial, ya, menghujat di media sosial, parah, lebih parahnya lupa lagi passwordnya. Kata sandinya lupa. Celaka antum. Kenapa? Karena itu bisa menjadi rekam jejak yang buruk, ya. Menjadi pejabat publik terpilih misalnya. Celaka antum. Maka kalimat yang akan keluar dari lisan kita atau tindakan yang akan kita lakukan, coba dipikirkan baik-baik. Selagi bisa dikontrol, kontrol. Jika dampaknya merusak, tahan. Kembali kepada Allah. Tapi jika kalimat itu diucapkan, perbuatan itu dilaksanakan, diaktualisasikan, maka kita udah lepas kontrol. Kalimat atau tindakan kita yang mengontrol kita. Dan itu susah. Dan itu susah. Ya, maka jaga lisan kita baik di dunia nyata ataupun di media sosial dan dimanapun kepada siapapun. Ya, jangan pernah mencaci maki, jangan pernah menghujat, jangan pernah merendahkan sesama muslim. Karena muslim itu adalah ibarat tubuh yang satu. Kalau satu sakit, yang lain juga sakit. Maka jaga hubungan kita dengan sesama manusia, jangan sampai rusak ya hubungan kita dengan sesama manusia. Teman-teman makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya berkaitan dengan memancing kemarahan sesama muslim atau memancing kemarahan orang soleh tanpa alasan yang benar. Tapi kalau orang itu marah karena kita berikan nasihat, itu beda lagi ya. Itu tidak masuk dalam konteks ini.